Hukum terbaru di mana ada mahasiswa asli UGM yang menemukan adanya ijazah palsu Jokowi ya. Jadi alumni mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bang Rijal terkait adanya upaya dari kampus Universitas Gadjah Mada dan Bareskrim tentunya berkaitan antara ijazah palsu yang ada di UGM dengan proses pelaporan di Bareskrim nantinya. Langsung saja kita dengarkan dari Bapak Rijal Fadilah. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Indonesia ini sedang dilanda masalah kepalsuan. Dan kepalsuan itu masuk ke ruang akademik. 3 perguruan tinggi besar boleh dikatakan masuk dalam ruang skandal. UGM jelas soal ijazah palsu Jokowi. UI itu gelar palsu Bahlil. ITB juga punya masalah sekarang ini, yaitu soal kepalsuan election, soal Sirekap. Itu sekarang sedang dibongkar dan dimasalahkan. Jadi memang ini negara yang banyak palsunya ya. Itu disebut fake certificate ya, atau fake diploma itu di UGM, fake degree itu di UI, dan fake election itu di ITB. Saya kira kita harus prihatin dengan kondisi ini. Itu di ruang akademik, apalagi di bidang-bidang lain, ekonomi, politik, budaya, dan institusi-institusi kenegaraan kita ini penuh dengan kepalsuan-kepalsuan. Maka saatnya lah kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia membongkar kepalsuan itu dan membangun transparansi serta kejujuran. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin fokus kaitan dengan tadi disebutkan soal UGM, berarti menyangkut soal ijazah palsu Jokowi ya, yang sudah lama sebetulnya TPUA melakukan upaya-upaya gitu kan untuk membongkar kepalsuan ini, baik melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perdata, kemudian pendampingan atas kasus pidananya Gus Nur dan Bambang Tri di Solo, kemudian masuk lagi juga kita ke proses perdata kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang putusannya NO itu. Berarti sudah berkali-kali TPUA ini bahkan berada di front depan lah bidang hukum untuk bisa membongkar kasus ijazah palsu Jokowi. Dan terakhir kita juga TPUA melaporkan ke Bareskrim gitu. Ke Bareskrim karena ini katanya NO, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang. Lalu yang berwenang siapa? Ya sudah, kita terobos lagi Bareskrim, kita beri laporan gitu kan tentang indikasi kepalsuan ini. Sudah masuk itu pengaduan kita. Nah, nampaknya dengan adanya temuan tadi Dr. Rismon H. Sianipar Bali G Academy yang cukup menggoncangkan, karena biasanya kita fokus pada soal palsunya foto, kemudian berkembang sekarang ke palsunya penulisan atau font face gitu kan, soal Windows, soal DOS itu yang dipermasalahkan, sehingga sangat ilmiah ya dari segi forensik digital gitu ya. Oleh karena itu ini sangat menarik. Nah, kaitan dengan ini maka seharusnya secara otomatis dengan keterbukaan tadi temuan itu, Bareskrim harusnya respons. Dia sudah menerima laporan TPUA mengenai dugaan kepalsuan ijazah. Kemudian sekarang ada masuk bukti ini, bukti dari Rismon ini, Bali G Academy. Berarti seharusnya Bareskrim respons.
dia bergerak menindaklanjuti laporan atau pengaduan TPUA gitu ya. Atau bisa saja ini boleh dipertimbangkan, kita mungkin besok lusa harus segera ke Bareskrim gitu ya, untuk membawa bukti-bukti temuan tadi. Kita himpun, ini bukti tambahan loh dari TPUA berdasarkan informasi-informasi media baru ini, masukkan ke Bareskrim. Maka nggak ada alasan lagi Bareskrim harus bergerak. Itu kaitan dengan agenda. Nah, final attack-nya yang selalu kita kemukakan gitu ya, serangan akhirnya harus masuk langsung ke pabriknya. Pabriknya adalah UGM. Kalau ini sudah masif nanti, sudah massal, kalau bisa tokoh-tokoh gitu kan, kalau bisa juga aktivis gitu, kalau bisa juga mungkin mahasiswa yang punya kepedulian terhadap ijazah palsunya Jokowi itu, hayu rame-rame kita geruduk UGM gitu. Mungkin nanti bulan Syawal lah kita silaturahmi halal bihalal gitu, UGM ya, setuju halal bihalal di UGM gitu, sambil bongkar-bongkar, nagih, geruduk, tanya gitu kan Dr. Rismon sudah terbuka, hei Bu Rektor gitu kan, daripada malu gitu kan, nanti mending Ibu minta maaf, jujur, bentuk tim, gitu langsung toh, bentuk tim yang memeriksa kembali gitu kan dokumen-dokumen yang disebut tersimpan baik itu udah bagus, itu kita akan dukung itu gitu, sampai nanti setelah adanya tim itu periksa lalu umumkan hasilnya apapun, disitulah martabat UGM dipertaruhkan gitu, mau A mau B mau benar mau tidak, terbuka kepada rakyat, kepada masyarakat, sehingga kredibilitasnya bisa dikembalikan lagi gitu. Karena sekarang ini sudah gonjang-ganjingnya luar biasa gitu kan. Nah, tim TPUA yang sudah dari awal tetap mengawal dan tetap terus bergerak. Kita belum sampai pada putus asa dengan kasus ini. Bahkan tadi sudah sampai final attack. The final attack kita adalah geruduk UGM. Gitu ya. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan dengan dua langkah ini yang terdekat Bareskrim kita dorong lagi supaya bergerak, karena sudah ini kalau masuk pidana ini bukan perdata lagi, walaupun perdata tetap kita susul terus. Ya mungkin nanti Bu Kurnia lebih paham mengenai proses yang terjadi ya kan, perdata. Tapi pidana juga kita dorong. Bareskrim ulah cicing wae. Gitu. Harus peka dan harus mau, ini udah aspirasinya sudah meluas soal ijazah palsunya Jokowi ini. Itu Bareskrim tuh. Tapi nanti ujungnya juga UGM-nya sendiri ya. Insya Allah kalau menurut saya, jika ini kita jalankan dalam rangka pertanggungjawaban TPUA kepada publik, kepada masyarakat, kepada bangsa, kepada negara, dan tentu saja kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini sebagai syahrul jihad kita, bulan perjuangan kita, dan nanti masuk Idul Fitri, masuklah bulan Syahrul Fat, bulan kemenangan. Kita buktikan nanti Syawal adalah suasana baru, warna baru, temuan baru, sinar baru bagi bangsa Indonesia ini dengan terkuaknya kepalsuan itu. Yang kita mulai dari palsunya ijazah Joko Widodo.